Kau diberkati oleh Tuhan. Yes. Pujian kita dia lahir untuk kami. Siap-siap liturgi pertama dan kedua tentang penciptaan dan kejatuhan manusia. Yes. Kejadian satu ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk membicarakan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan mata-mata yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Kejadian 1 ayat 20, berfirmanlah Allah, hendaklah air berkembang hidup dan hendaklah burung terbang di atas bumi di cakrawala. Kejadian 1 ayat 24, berfirmanlah Allah, hendaklah semua orang berada Allah hidup. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah memunculkan syahid dari istana dan memutuskan apa itu ke dalam hidupnya. Demikianlah Yusuf dari pakai itu. Kejadian pasal 3 ayat 1. Adapun ular ialah bangsa dan segala binatang tidak yang menjadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, itu lalu berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buah dan buah. Satu lagi dikatakan kepada perempuan itu, daripada kita akan mati, sampai kamu mengetahui bahwa kalau kamu berkata macam makan surga, dan makan yang seperti Allah, lakukan berdaya kemudian. Yang tiga yang Kejadian 3 ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka melacak, lalu mereka menyembah daun pohon Arab dan buah cawan. Amin. Kejadian 3 ayat 9 sampai 11. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Manakah engkau?" Yang menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau taman ini, aku menjadi takut,
karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kejadian 3 ayat 6-13. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia lakukan dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang berdaya keraku, maka aku makan. Kejadian pasal 3 ayat 16. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merundukkan kepalamu, dan engkau akan merundukkan tumitnya. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Masih bersuka cita, amin. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahannya dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Amin. Mazmur 72 ayat 10-11. Kira-kira raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan kepada. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Deba menyampaikan seperti ini. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Amin. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah untuk kita, seorang putra yang telah diberikan untuk kita, dan pemberitaan atas baunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kejadian 7 ayat 13. Aku terus menyatakan malam itu, apa datang kepada anak-anak dari seorang seperti anak manusia, kita melihat kepada manusia
sampai pada datang seorang raja yang diurapi ada 7 kali masa dan 62 kali 7 masa, lalu Method dibangun kembali dengan harapan dan tariknya, tetapi dengan kesulitan. Mika 5 ayat 1. Tapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripada aku akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang perbuatannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Amin. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Matius 2 ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dari Yada, bintang yang mereka lihat di timur itu, mendahului mereka hingga di barat, berhenti di atas tempat di mana mereka berada. Matius 2 10-11. Ketika mereka melihat bintang itu, serah bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Lukas 2 ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 9 sampai 10. Tiba-tiba bergerak seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar wali putih mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, kepada Haleluya, berikan tepuk tangan. Saat ini kita mau mendengarkan lagu pujian dari keluarga Ibu Anis dan kawan-kawan. Persilakan Pak. Ya. Puji Tuhan, saya saat ini akan boleh mempersembahkan sebuah lagu buat Tuhan. Karena hari ini hari Natal, saya akan membawakan lagu berjudul Karena Kita. Bukan cinta merindukan
yang bisa lagu ini sama-sama dengan saya, katakan. Karena kita yang menderita, karena kita dari salibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Katakan karena kita yang menderita, karena kita dari salibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal, dari hukuman kekal. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Iya, siap-siap vokal untuk langit dan bumi, pujilah Tuhan. Dan sebelumnya kita pujian kita, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, kita bersama-sama bangkit berdiri ya. Iya, biar mantap sukacitanya. Amin. Ya, siap-siap bagi anak kami yang mau bernyanyi ke depan. Terima kasih Tuhan. Yes. Bocai kompas, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan.
Jerman, Lauf uns doch bis nach Bethlehem, gehen und dein sei sehet, dein Tage sehet ist, dein der Herr uns gut getan hat. Bahasa Aceh, dia tak jauh Bethlehem dan negara penyerah terjadinya, yang kala keblikan Tuhan kegetannya. Bahasa Mandarin, 如家为2.15，我们往伯利恒去看看那里发生了什么，正如主对我们所说的。 Bahasa Simalungun, selama itu Bethlehem yang ina namasa, dan pinawatokot kata. Asalnya buka baca 2 ayat 5. Kita umoi itaba itelekema wa maiki hadia jino anua andro yoga kaho suai koda. Bahasa Mentawai, Lukas 2:25, sitakam ka Bethlehem taiso kam sibabara sekalian Tuhan kam atau amin. Bahasa Inggris, let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. Amen. Bahasa Batak Toba, Lukas 2 ayat 15, Beta mahita tu Bethlehem, taida mana masoon, nabi debotohon, ituan itu ita, amin. Bahasa Jawa, payo padang minyang Bethlehem, deleng apa kamus kelakon ingkana, kaya kamus kapangan ika kaki dengu pangeran marang kita. Bahasa Batak Karo, penca malaikat-malaikat pulihkan ke surga, ina permakan sapi-sapi ya. Otak laos kita ke Bethlehem, menang kejadian silit ije. Bagi katakan malaikat Tuhan Daiman bantah. Bahasa Indonesia, Lukas pasal 2 ayat 15, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Amin. Amin, haleluya, terima kasih ya buat anak kami ya. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita pujian kita terkukung kasih-Mu ya seluruh hidupku ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam Engkau mengurapi kami. Kami juga saat ini lewat firman Tuhan sampai kepada hamba. Haleluya. Kau baik.
kami saat ini di tempat ini bukan karena kuat gagah kami, tetapi semua karena kasih karunia-Mu. Engkau berikan waktu bagi kami. Biarlah Tuhan, kalau saat ini kami boleh membuka hati kami, isilah kami dengan kuat kuasa firman-Mu, dan kami percaya Engkau jamah setiap kami dan bagaimana kerinduan kami. Oleh karena kasih-Mu, firman-Mu, kami akan mendapatkan pemulihan, kesembuhan, kelepasan. Biarlah Roh-Mu Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Salam. Salam. Saya percaya semua kita ini saat ini sehat-sehat. Amin. Ada yang sakit di sini? Coba tunjuk tangan siapa yang sakit. Sekarang sudah sembuh. Amin. Katakan, iblis nyala engkau. Haleluya. Hari ini firman Tuhan yang boleh kita baca yaitu di dalam Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudara dan saya tentunya dari firman Tuhan ini kalau kita baca dan kita perhatikan, dan ini juga untuk kita renungkan, karena ini adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Untuk semua orang memang berita itu datangnya berita dari surga. Amin. Kalau kita lihat di sini berita itu datangnya dari surga. Tentunya saat ini saudara dan saya kita mau menerima berita dari surga. Haleluya. Amin. Apa berita itu yang datang dan siapa yang membawanya? Kalau kita lihat di situ, setelah mereka menyampaikan pesan itu dan malaikat itu kembali ke surga, berarti berita itu berita datang dari surga. Amin. Kalau dari surga dari siapa? Dari Yesus. Dari Yesus. Untuk siapa? Kita, seluruh dunia. Kita semua. Haleluya. Pandai-pandai ini semua ya. Kalau kita lihat tadi mereka di depan menyampaikan liturgi, semuanya sehat-sehat luar biasa. Karena apa? Karena ada Yesus. Haleluya, karena ada Yesus. Yesus melepaskan, Yesus menyembuhkan, Yesus memberikan damai di hatimu dan di hati. Saya percaya lewat Natal ini nanti semua sudah sukacita. Haleluya. Semua bebas. Amin. Tidak ada lagi yang terikat. Haleluya. Yang sakit disembuhkan. Amin. Yang terbelenggu dibebaskan. Haleluya. Dan semuanya ada damai di hati. Dan damai itu bukan untuk kita saja, tetapi kita mau sampaikan kepada orang banyak. Terutama damai ada di tempat ini. Haleluya. Ya, kalau firman Tuhan ini dengan temanya, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Dan subtemanya melalui perayaan Natal ini, Yayasan Bimbingan Kasih Sejahtera menjadi Bethlehem dalam kurung rumah roti. Kalau rumah roti itu berarti ada apa? Ada roti. Roti itu untuk apa? Lapar. Untuk dimakan. Sesudah dimakan? Ya. Sudah kenyang?
Tidur. Ada yang ngantuk ya. Tapi di sini asal ini nggak ada yang ngantuk ya. Karena ada makanan, semuanya jadi sehat. Amin. Karena ini makanan bukan sembarang makanan. Makanan dari surga. Haleluya. Iya, makanan dari surga. Yang sakit pasti disembuhkan. Yang terluka dibalut. Haleluya. Kalau kita lihat sini, muka-mukanya muka sukacita ya. Karena sesudah malaikat menyampaikan berita ini, pada hari ini sudah lahir siapa? Kristus Tuhan di mana? Di kota Bethlehem. Di yayasan ini ada Kristus nggak? Ada. Kalau kita lihat gembala itu sesudah mereka mendengar berita itu, ya, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka bersuka cita. Haleluya. Kalau orang bersuka cita itu gimana? Kalau orang bersuka rasanya bebas, lepas. Nggak ada lagi yang lurus. Di sini ada yang lurus. Apa yang mau bikin? Masih ada lagi yang lurus di sini. Semua sudah bebas. Haleluya. Ya. Jadi berita daripada sorga itu dan apa yang mereka lakukan, karena berita itu datangnya kepada para gembala. Kalau para gembala itu dulu ada di Bethlehem itu, yang ceritanya mereka itu penggembala domba. Para gembala ini adalah orang yang tidak diperhitungkan. Mungkin orang merasa agak enteng, tetapi Tuhan datang membawa berita. Haleluya. Amin. Apakah kita ini yang tidak diperhitungkan? Tidak. Tapi kita tak perlu kecewa. Amin. Karena ada Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Yesus. Apa dia mau bicara bagimu dan bagiku? Kabar baik. Iya, kabar baik. Iya, kabar baik. Berita kabar baik sudah lahir juru selamat. Amin. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh dunia kekal. Waduh, panjang jauh sebenarnya. Maka ada banyak. Karena Yesus datang pada waktu itu masih bayi. Lahirnya di mana? Di kandang domba. Kalau sekarang aku dokter kalau orang melahirkan itu, ya, kalau orang melahirkan itu, ibu-ibu itu kalau melahirkan nggak ada yang ketawa, nggak ada yang ketawa kalau ibu-ibu melahirkan. Pasti bukan. Perjuangannya luar biasa. Itulah yang dialami oleh Maria pada saat itu untuk melahirkan seorang bayi. Dan bayi yang dilahirkan itu bukan bayi yang biasa, tetapi bayi yang lain daripada yang lain. Walaupun demikian lahirnya seperti kita juga lahir dari ibu kita. Amin. Yesus juga mengalami hal demikian. Supaya apa? Supaya dia merasakan apa yang kita alami itu juga yang dia alami. Di dalam kandungan ibunya dia 9 bulan dan lahir bukan di rumah sakit. Kalau kita ini enak masih ditolong dan mama kita. Kalau dulu Maria itu sampai nolong, lahir sendiri. Dan lahirnya bukan di rumah sakit, bukan di klinik, tapi di kandang domba yang hina. Tahu di kandang domba itu apa yang ada di situ? Kotoran. Kalau itu biasa, paling bau. Yang paling bahaya apa? Bibit penyakit kuman. Pernah dengar kuman tetanus? Di situ banyak
tetanus, wah susah obatnya. Wah, kalau orang yang kena tetanus begini dia. Ada yang pernah kena tetanus ini? Hah? Nggak ada ya. Jadi hati-hati kalian. Kalau kena tetanus, apalagi kalau kena apa namanya besuk mekarat, kena paku yang mekarat, itu bisa kena tetanus. Nah, ini kan Pak Dokter ya. Jadi kalau mengobatinya sebelum ada penyakit dikasih antinya, namanya anti tetanus. Tapi kalau sudah penyakit, wah itu sudah kejam, sudah payah, masuk ICU, diobati. Yang obatnya bukan murah. Ada juga yang sembuh, ada juga yang tahu. Itulah yang dialami oleh Yesus dia lahir di kandang domba. Tetapi kelahiran Yesus itu beritanya itu kepada gembala. Memang ada berita kepada orang Majus, tetapi kita cerita pada saat ini adalah berita kepada gembala. Yang artinya gembala itu tidak perintah. Yang gembala itu adalah orang yang bebas. Tetapi Tuhan mau berbicara. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati para gembala. Haleluya. Kenapa para gembala ini tidak banyak tuntutan? Hatinya hati yang biasa-biasa. Amin. Tetapi dia punya kerinduan. Sewaktu dia mendengar berita ini, mereka bertumbuh. Mereka bertanya-tanya, di mana itu? Karena berita itu bukan berita yang biasa. Lahir juru selamat, sehingga mereka ingin tahu. Di sini ada nggak yang ingin tahu bagaimana Tuhan itu? Amin. Bagaimana reaksi kita kalau ada berita itu? Ingin tahu nggak? Dan di sini kita saat ini juga ingin tahu apakah Tuhan mau berbicara bagi kita saat ini, bagimu dan bagiku, dan apa berita itu hari ini bagi saudara dan saya. Mungkin Tuhan bilang, oh hari ini kau akan keluar dari yayasan ini, engkau sembuh. Amin. Kalau Tuhan bilang engkau sembuh, kau akan sembuh. Haleluya. Kalau Tuhan katakan kepadamu, beritakan kabar baik itu, ada Yesus juru selamat, engkau akan sampaikan kepada siapapun. Haleluya. Karena itulah tugas kita, menyampaikan kabar baik, berita sukacita yang dari sorga. Haleluya. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 pandai, ada tadi pandai di situ. Jadi waktu mereka mendengar berita itu, ada suatu perubahan dalam hati. Dan akhirnya mereka berumur, ayo, mereka bersatu hati. Kalau ada berita dari sorga, tidak ada ribut-ribut. Amin. Kita bersatu hati. Haleluya. Ya, luar biasa. Tadi begini kan. Berapa lama yang jadi ini tadi latihan nyanyi. Nah, orang ini tertib. Ke kanan semua. Ke kiri semua. Kalau di sana kayak apa ya? Ke kanan, ke kiri, belakang dia. Wah susah. Nggak siap-siap. Tapi mereka waktu tampil, satu ke kanan, satu ke kiri, jumpa di tengah. Ya begitu. Jadi kelihatan tertib luar biasa. Itu karena ada Tuhan. Jadi Yesus ini adalah Raja Damai. Amin. Kalau kita baca dalam kitab Yesaya, dia adalah Raja Damai. Kalau Raja Damai lahir terutama di hati dan di hati, pasti ada damai di hati kita. Amin. Tidak ada lagi kerusuhan. Haleluya. Tidak banyak lagi protes-protes. Amin. Kalau protes pun kita positif untuk membangun. Amin. Ya bukan untuk mencerai-beraikan. Haleluya. Ya. Kalau ada Tuhan pasti ada damai karena dia adalah Raja Damai.
menjadi rumah roh. Jadi di sini yang mati dihidupkan, amin. Yang lemah dikuatkan, haleluya. Yang sakit disembuhkan, amin. Yang terbelenggu dibebaskan, haleluya. Mari katakan, aku sudah bebas. Oh, haleluya. Jadilah perkataan. Dan mendengar berita itu, sehingga mereka berkata, kalau ini berita baik ini sudah lahir juru selamat. Ayo. Semua ini punya kerinduan untuk melihat. Melihat siapa? Yesus Kristus. Semua kita ini ada punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Kalau tidak ada lagi hati yang punya rindu untuk bertemu dengan Tuhan, koreksi hidup. Jangan sampai tidak ada kerinduan. Bagaimana orang yang rindu untuk datang kepada Tuhan? Karena gembala itu berkata, di Betlehem sudah lahir juru selamat. Adalah kota roti, di sana ada kehidupan. Bagi saudara dan saya, kalau kita punya kerinduan, kita tidak mau melepaskan diri. Hubungan yang baik dengan Allah. Haleluya. Melalui apa? Baca firman, berdoa, menyembah Tuhan. Enggak apa namanya? Itu di sana itu dia kan mau dia teriak-teriak, aduh, apa katanya? Tolong aku katanya. Di sini nggak ada, amin. Kalau ada sekali-sekali, haleluya. Kalau ada kawan itu doakan, amin. Tumpang tangan dalam nama Yesus, usir iblisnya pasti lahir, lari, amin. Tapi nggak nyimak lagi kan? Nyimak rupanya ya, luar biasa. Ya, binaan binas, apa namanya, yayasan. Nah, luar biasa. Jadi berita ini pasti didengar orang di sana sini. Kalau ada orang yang rasanya mungkin orang yang gelisah, orang yang sakit apa namanya, yang tidak tertib, yang suka lari-lari, nah tidak terlalu besar. Mari kita bawa ke yayasan sana. Haleluya. Nanti di sini penuh lagi, nggak muat lagi. Untuk apa? Tapi di sini dikasih makan nggak? Kasih. Ya, katanya rumah roti. Kalau rumah roti banyak makanan, amin. Makanannya di sini apa? Nasi. Roti, nasi, daging sekali-sekali. Lebih sering ikan asin? Oh enggak, karena mereka punya ayam di belakang. Masih banyak ayam boleh? Oh, puji Tuhan. Ya. Jadi gembala-gembala itu setelah mendengar suara itu, mereka kan tidak tahu, belum dilihat ada enggak. Tapi datang kepada Tuhan, walaupun kita tidak melihat, marilah kita datang dengan percaya, bukan sembarang percaya, tetapi dengan iman kita. Amin. Ya, kita datang kepada Tuhan, kita tahu Tuhan kita luar biasa. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Bahkan kita ada ini karena Dia. Makanya apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Karena Tuhan kita baik. Dia datang ke dunia ini supaya semua orang yang sakit bisa disembuhkan, yang terbeban berat akan dilepaskan. Apalagi di yayasan ini kepada Tuhan, semuanya selesai, amin. Dan semuanya sukacita, haleluya. Tidak ada yang sakit hati, amin. Tidak ada yang kecewa, haleluya. Tidak ada yang sedih, amin. Semuanya bebas. Kalau
kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Sekarang ini banyak orang khawatir dengan perkembangan zaman ini. Cari pekerjaan susah, usaha nggak lancar, apalagi ladang padinya nggak banyak hasil, banyak hama. Saya percaya anak Tuhan pasti diberkati. Ini kesaksian nenek saya dulu, umur 90 tahun. Dia punya sawah dilupakan. Jadi sawahnya ini masa wereng, dulu ada masa wereng berapa begitu ada wereng habis. Tapi nenek saya ini yang cuma dia tahu nama Yesus. Dengan imannya, sebelum panen dia kelilingi sawahnya itu, padinya itu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hanya dalam nama Yesus saja. Apa yang terjadi? Kiri kanan, muka belakang habis dimakan hama, tetapi sawahnya menghasilkan buah yang cukup. Diberkati. Ini kesaksian benar, masih ada orang-orang yang biasa. Ya. Luar biasa itu Allah berduakan sawahku. Aku keliling jalan, tombong tangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama. Ternyata nama Yesus itu adalah luar biasa. Bagi orang yang percaya menyebut nama Yesus, setannya pasti lari. Amin. Itu semua tidak pandang siapapun. Makanya kita ini jangan mau lagi sakit-sakit. Karena nanti suatu Tuhan datang, ya, firman Tuhan katakan, semoga tubuh, roh dan jiwamu terpelihara sampai kedatangan Tuhan. Jadi jangan mau sakit-sakit lagi, amin. Jangan mau sakit jiwa, haleluya. Apalagi sakit badan, amin. Yesus yang menyembuhkan. Kalau ada Yesus di hatimu, semuanya selesai. Penyakit disembuhkan. Tidak ada lagi orang yang terikat. Semua dilepaskan. Bethlehem itu kota kecil. Kalau kami dengan ibu sudah pernah ke sana, ya, sekarang ini katanya itu adalah negara Palestina. Jadi di sana itu betul-betul tempatnya itu ada seperti lingkaran bintang. Disitulah dulu Yesus lahir. Kami ke sana, banyak orang yang datang melihat itu, hanya memegang itu di sini. Dan itu benar. Memang dia lahir di Bethlehem di kandang domba. Tempatnya itu masih ada. Ya memang sudah berubah, nggak ada kandang domba dulu. Sudah gereja di sana. Jadi kalau ditanya orang di mana Yesus kita lahir, di kandang domba. Nggak ada tempat lain. Kalau itu udah lahir Yesus. Amin. Jangan ada Yesus yang lain. Yesus kita itu Yesus yang luar biasa, yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu, dan dia sudah bertumbuh, dia sudah dewasa, dan dia sudah mati, dan dia sudah bangkit, dan dia sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia sudah menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Amin. Siapa yang rindu untuk bersama dengan Yesus? Ya, semua ini banyak yang nggak mau ya. Ayo angkat tangan, siapa yang mau ikut Yesus? Waduh, nanti ketinggalan kau. Jangan sampai. Kalau
hari ini dengan iman kita mau mencari Tuhan. Karena dialah Allah kita yang luar biasa. Dia yang menyembuhkan saudara dan saya. Dia yang membebaskan kita. Dia memberkati kita. Dia memulihkan kita. Dan apa yang kita rindukan, Dia pasti penuhi. Tidak kita minta, Dia sudah berikan. Dan kita juga bukan jadi peminta-minta. Karena kedua Tuhan minta mengemis, ya kan? Seringkali yang mau mengemis lagi, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta Tuhan berikan aku kekuatan. Bagaimana supaya aku bisa memuliakan Engkau? Ajari aku Tuhan. Gak perlu kita minta ini itu ekor. Yang perlu kita minta adalah kekuatan daripada Tuhan supaya kita bisa memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Karena Dia sudah memberkati saudara dan saya. Apa yang kita mau balas kepada Dia? Kalau dulu orang Majus dengan kepandaiannya dia datang mencari Tuhan dari kotanya sangat jauh, dengan dipimpin bintang dia berjalan terus melewati malam, melewati lembah, melewati hutan, melewati apa begitu jauh dia berjalan terus karena mau mencari Tuhan. Memang orang pandai pun banyak juga yang mencari Tuhan. Itu baik. Haleluya. Karena kepandaiannya itu mereka bersama-sama datang mencari Tuhan dan akhirnya bertemu enggak? Siapa yang menunjukkan? Bintang. Bintangnya lain daripada yang lain. Bintang raja pada saat itu. Dan akhirnya bintang itu yang menjadi penuntun mereka. Bagi orang pandai, pengetahuan juga bisa dipakai untuk menuntun kita makin dekat kepada Tuhan. Haleluya. Jadi pengetahuan juga bisa dipakai untuk mencari Tuhan. Tapi kalau nggak mencari Tuhan berarti mencari hantu. Amin. Kalau nggak Tuhan hantu. Haleluya. Tapi di sini semua anak Tuhan. Amin. Ya, kalau anak Tuhan hari ini sukacita, hari ini makan enak. Amin. Karena ada roti. Haleluya. Mari kita ke Bethlehem. Mari kita ke yayasan. Haleluya. Karena di sana ada roti. Amin. Di sana ada jagal. Siap. Dan hari ini kita percaya, saudara dan saya, kita disembuhkan. Amin. Kalau orang Majus tadi sudah mencari Tuhan dan sampai kepada Tuhan, apa yang diperbuat? Mempersembahkan emas, minyak, dan mur. Jadi yang terbaik dia berikan. Dia berikan emas yang terbaik. Emas itu nilainya tinggi. Emas itu warnanya luar biasa, tak pernah bekarat. Benar gak? Emas itu disukai banyak orang. Haleluya. Tempatnya gak pernah di kaki. Paling di kaki dibikin belang-belang, gak pernah dipijak. Yang sering di kalung supaya dilihat orang. Haleluya. Tapi jangan supaya dilihat orang jadi sombong. Menunjukkan diri saudara dan saya. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan, yaitu hidup kita ini. Hidup yang kudus, yang murni, tidak bercacat, tidak bercela. Gak ada yang bisa kecuali kalau ada Tuhan. Haleluya. Hanya Tuhan yang bisa memulai saudara dan saya sehingga kita bisa hidup kudus layak di hadapan Tuhan. Itulah yang kita persembahkan hidup kita ini. Tuhan tidak meminta hartamu, tidak meminta kepandaianmu, tidak meminta apa lagi, celengan. Yang Tuhan hanya lihat hatimu. Amin. Kalau kita lihat dalam Alkitab, yang Tuhan lihat seperti daun. Amin. Daun itu tidak diperhitungkan.
tetapi dialah menjadi pilihan. Katakan saat ini, akulah pilih Tuhan. Tuhan yang memilih. Jadi Samuel melihat dari abangnya, secara fisik ganteng, tegap, tinggi, sampai yang nomor 7. Sudah habis. Hampir Nabi Samuel kecewa, nggak ada lagi, nggak? Ternyata masih ada satu lagi namanya, enggak? Akhirnya dipakailah Daud datang dengan apa? Kecil-kecil, dan perhitungkan. Tapi Tuhan bilang, Samuel, inilah dia, urapi dia. Amin. Siapa yang mau diurapi hari ini? Ya, nanti angkat tanganmu, kita doakan. Haleluya. Supaya kau menerima urapan baru. Amin. Begitu menerima urapan baru, mulai saat itu berkuasalah Roh Tuhan atas Daud dan sampai selama-lamanya. Katakan, kuasailah diri Tuhan. Amin. Katakan, buka hati, kuasai hati Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Suatu Daud sudah menerima urapan, apa yang terjadi? Dia berperang melawan Goliat. Pernah dengar nama Goliat? Pernah? Perang Daud sama Goliat pernah dengar? Goliat bagaimana orangnya? Besar, tinggi, semua takut, sampai raja pun takut. Tapi Daud tampil beda. Haleluya. Dia bilang sama Goliat, kau datang dengan pedang dan lembing, aku datang dengan nama Tuhan. Amin. Siapa nama Tuhan kita? Yesus. Yesus kita luar biasa. Yesus kita menyembuhkan. Yesus kita membebaskan. Saya percaya hari ini semua sudah sembuh. Siapa yang mau sembuh? Angkat tangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kalau kita baca di ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi yang sedang berbaring dalam palungan. Jadi kalau ada cerita Tuhan, jangan kita lambat-lambat. Amin. Mari kita cepat-cepat. Kalau ada ibadah di sini, mari cepat-cepat, jangan sampai ada yang terlambat. Haleluya. Begitu gembala itu mendengar sudah lahir juru selamat, mereka cepat-cepat datang ke Bethlehem. Kalau ada pendengar di sana ada orang yang terbelenggu, suruh cepat-cepat datang ke yayasan ini. Haleluya. Karena di sini ada Yesus. Amin. Bagaimanapun orang yang sakit jiwa, sakit apapun di sini merangkak, di sini pasti dia akan jalan pulang dengan sehat. Haleluya. Itu bergantung doa kita, bukan Pak Asibuan saja. Semua kita ini dipakai Tuhan. Lem pun bisa dipakai Tuhan. Makanya nanti kalau setiap hari saya doakan berdoa dalam nama Yesus, penyakitmu sembuh. Doakan kawan-kawan kita. Amin. Jangan harap Pak Asibuan atau siapapun aja di sini yang bekerja di sini. Tetapi kita juga mau bertindak. Begitu juga gembala-gembala itu, mereka bertindak, tidak mau lambat-lambat. Mereka cepat-cepat pergi ke Bethlehem. Dan setelah melihat ada bayi di palungan, ada perubahan, ada sukacita. Kalau saudara, kita semua mau ada kelepasan, mari cepat-cepat datang kepada Tuhan. Jangan lambat-lambat. Kalau engkau sakit, mari terus cepat-cepat datang kepada Tuhan. Tuhan pasti menyembuhkan. Amin. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan melepaskan. Tidak ada yang lain yang tidak bisa disembuhkan.
mujizat masih ada. Haleluya. Kalau ke dokter, aku sakit, obat demam dikasih apa? Paracetamol. Kalau di sini semua ini, jangan lagi mau di sini terus. Iya, menjadi berkat. Kalau bisa jadi pendeta semua, amin. Banyak jiwa-jiwa yang mau dilepaskan. Kebawa kabar itu sudah lahir hidup selamat. Ya, jangan dia banyak di jalan sana. Yang masih orang berjalan tidak tahu apa namanya, tidak tahu pulang ke rumah, tidak tahu arah. Itu perlu ditolong. Ya, kalau kalian juga sudah mendapatkan berkat, sudah dilepaskan, marilah menjadi berkat. Itulah tugas kita. Maka Yesus katakan kepada murid-muridnya, pergilah jadikan segala bangsa muridku. Haleluya. Jangan ada kita yang ketinggalan. Jangan ada kita tidak melaksanakan tugas kita. Hari ini dia sudah lahir. Amin. Di hatimu dan di hatiku. Makanya kita sudah mendapatkan apa yang kita ingin. Yang tidak kita minta pun dia sudah berikan. Karena Allah kita luar biasa. Allah yang menciptakan. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia juga menenun saudara dan saya. Ya, jangan mau lagi kita terbelenggu. Kuasa iblis itu diusir dalam nama Yesus. Mari kita bertindak seperti gembala-gembala itu. Begitu dia mendengar, dia datang kepada Tuhan cepat-cepat. Dia tidak mau lambat-lambat. Mari kita cepat-cepat pergi ke Bethlehem. Kalau engkau yang terbelenggu, mari cepat-cepat datang kepada Tuhan. Tuhan pasti melepaskan. Ada kelepasan, ada sukacita. Tapi saudara dan saya ada juga berita itu. Ya, ini sebetulnya sering juga saya sampaikan. Rasa di sini nggak ada yang begitu. Berita itu sampai kepada Herodes. Tahu dengar berita Herodes? Siapa itu Herodes? Raja Romawi. Begitu Herodes mendengar berita ada raja sudah lahir, apa yang terjadi dalam pikirannya? Ini ada saingan. Haleluya. Kalian di sini jangan ada saling menyaingi, amin. Damai-damai, haleluya. Kalau ada kau berarti untuk aku, ada aku untuk kau, amin. Ya, jangan memenang sendiri karena ada kasih Tuhan. Kalau ada demikian berarti Herodes. Herodes itu dia merasa disaingi, akhirnya timbul apa? Timbul sentimen, timbul iri hati, timbul benci, timbul marah, sampai-sampai mau dibunuh. Dia buatkan apa namanya pengumuman. Semua anak-anak laki-laki 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Nah, itulah kalau ada pikiran Herodes mendengar Tuhan, pikirannya seperti Herodes. Jadi kalau kita mendengar ada Tuhan, di mana ada Tuhan kita datang cepat-cepat, pasti dapat. Kita jumpa sampai dapat, yaitu melalui membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan itu sampai kita dapatkan pengertiannya. Makanya bagi orang benar dikatakan kesukaannya adalah Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan pandai. Ya, bukan dimana orang ini, Bu? Pak. Jadi nggak capek-capek lagi ya. Luar biasa ini yayasan apa itu? Ya, bimbingan kasih sejahtera. Jadi pengertiannya pun luar biasa ya kan. Tapi sebenarnya dengan kasih Tuhan, karena kasih Tuhan ya kita
maupun Makedonia. Rasa itu luar biasa yang terjadi di situ. Kalau nggak ada kasih Tuhan itu capek juga ya kan? Apalagi menuntun orang yang salah, udah sembuh ini semua, nggak mau lagi gitu. Tadi udah liturgi juga bagus-bagus semua, udah nyanyi baik-baik, gerakan itu luar biasa, amin. Ya, jadi begitu terus. Jadi orang itu nggak capek-capek. Kalau makan nggak berubah di sini, haleluya. Dia lebih banyak. Nah itu Herodes. Jangan bilang sama kawan, jangan jadi Herodes. Sebelah bilang, jangan jadi Herodes. Ya, marilah kita jadi apa? Jadi anak yang baik. Haleluya. Hari ini telah lahir di kota Daud Yesus namanya di Bethlehem. Di sana ada bayi yaitu seorang raja. Dia datang untuk saudara dan saya. Oleh karena apa? Karena dosa saudara dan saya. Hingga dia menggenapi itu sudah ada berita itu beberapa ribu tahun sebelumnya, ya, itu berita itu sudah disampaikan dan digenapi di dalam diri Yesus. Dia sendiri yang datang. Yaitu jangan pikirkan begini, oh Allah, seperti pikiran kita melihat dari orang. Jadi Bapa itu datang dia, bukan demikian, tetapi firman itu yang turun menjadi manusia. Amin. Firman itu adalah pikiran Tuhan, adalah perkataan Tuhan. Kalau dia berfirman jadi, amin. Itulah Yesus. Dia datang ke dunia. Untuk apa? Untuk menebus manusia dari dosa. Kalau nggak ada dia, nggak ada penebusan, nggak ada kita yang bisa dibebaskan, nggak ada yang kita mendapat kesembuhan, nggak ada kita yang bisa mendapat berkat. Tetapi karena dia sudah datang, berkat itu sudah disediakan bagi kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari angkat tangan, siapa yang mau disembuhkan? Oh haleluya. Kita akan pujian penuh hidup. Oh haleluya. Ya, oh haleluya. Berjudul Hai Kota Bumi Bethlehem, yang bersedia untuk maju ke depan.
Mesias Tuhanmu, malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar sejahtera di dunia, segala pujian. Hai kotamu di Betlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang, melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar bahkan harapanmu dan doamu kini terkabulkan. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu, malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar sejahtera di dunia, segala pujian, segala pujian, segala pujian. Ya, kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan, bahkan sudah mendengarkan firman-Mu. Bila itu menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk lebih lagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berbuat baik, mengasihi sesama, saling menolong Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Dan sebentar lagi memberikan persembahan, Tuhan Yesus sudah memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Kita pujian kita begitu besar kasih Allah pada kita. Ya. Kasih Allah pada kita. Berkatilah
kita sama-sama bangkit berdiri, terus kita mengikuti ibadah kita, terus akan bisa berdoa pernikahan kesuciaan dan doa berkat kepada Bapak Gembala atau yang mengkhotbah hari ini. Dan ujian kita kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya Tuhan Yesus. Sehingga kami terlepas dari segala jerat-jerat iblis dari mara bahaya. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Terima anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh